Di tengah hiruk-pikuk perkemahan pasukan Yunani, bau busuk kematian dan pekat udara diwarnai oleh jeritan para prajurit yang meregang nyawa. Penyakit misterius yang seakan dikirim langsung dari tangan para dewa menyebar tanpa henti. Tubuh-tubuh kuat yang seharusnya maju berperang melawan Troya kini tergeletak tak berdaya, dilanda demam tinggi dan merintih dalam kesakitan. Achilles, pahlawan terhebat dari seluruh prajurit Yunani, menyaksikan dengan geram kekacauan yang semakin hari semakin parah. Ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan para pemimpin Yunani. Dengan gemuruh suaranya, Achilles berbicara, "Kita harus mencari tahu penyebab malapetaka ini. Para prajurit sekarat, dan perang ini akan kita menangkan hanya jika mereka tetap hidup." Suaranya menggema, menyiratkan rasa frustrasi yang mendidih. Dalam pertemuan itu, Kalchas, sang peramal, melangkah maju dengan ragu-ragu. Ia mengetahui kebenaran yang hendak ia ungkapkan tidak akan diterima dengan baik. "Wabah ini," katanya dengan suara yang tertahan, "bukan karena kesalahan kita dalam pertempuran. Penyakit ini dikirim oleh Apollo, sang dewa panahan, sebagai hukuman atas tindakan Agamemnon." Mata-mata prajurit tertuju pada Agamemnon, raja dari Mycenae dan pemimpin tertinggi pasukan Yunani. Pria itu mendengus, menantang Kalchas untuk melanjutkan. Dengan gemetar, sang peramal melanjutkan, "Engkau menolak permohonan Chryses, pendeta Apollo, ketika ia memohon agar putrinya, Chryseis, dikembalikan. Ia bahkan menawarkan tebusan yang besar, namun engkau menolaknya. Sekarang, satu-satunya cara untuk menghentikan wabah ini adalah dengan mengembalikan gadis itu kepada ayahnya tanpa syarat." Wajah Agamemnon memerah, kemarahannya bergemuruh di dada. Ia menatap tajam ke arah Kalchas, lalu melemparkan pandangannya ke Achilles, seolah mencari seseorang yang patut disalahkan. "Jika harus kukembalikan Chryseis, maka aku akan kehilangan kehormatanku sebagai pemimpin. Tapi," katanya dengan dingin, "aku tidak akan dipermalukan sendirian. Jika aku harus kehilangan sesuatu yang berharga, maka aku akan mengambil sesuatu yang sama berharganya darimu, Achilles." Ia menatap Achilles dengan tajam, senyuman tipis menghias bibirnya. "Aku akan mengambil Briseis darimu." Sejenak suasana sunyi. Para pemimpin Yunani membeku, menunggu reaksi Achilles. Wajah Achilles mengeras. Pandangan matanya berkilat penuh amarah, seakan-akan api yang terpendam selama ini siap meledak dan menghancurkan seisi perkemahan. "Briseis," gumam Achilles perlahan, nyaris tak terdengar, tapi suaranya mengandung ancaman mematikan. "Kau berani mengambil Briseis dariku hanya karena engkau ingin menebus kehormatan yang telah kau nodai sendiri?" Kemarahannya meluap, dan dengan geram ia mengangkat tangan mengacungkan jari ke arah Agamemnon. "Aku tidak akan bertarung lagi untukmu. Kau bukan pemimpin, hanya pecundang yang tamak akan kehormatan yang tak pernah kau peroleh dalam pertempuran." Mata Agamemnon menyipit. "Ambil Briseis," perintahnya pada para pengawal, sementara Achilles menggertakkan giginya, menahan diri untuk tidak menerjang dan membunuh raja yang ia anggap tidak layak memimpin mereka. Ketika para pengawal menyeret Briseis pergi, gadis itu menatap Achilles dengan mata yang diliputi kesedihan. Namun, Achilles hanya diam, wajahnya dingin dan rahang terkatup rapat. Ia membiarkan gadis itu dibawa, tangannya terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Setelah Briseis dibawa pergi, Achilles berbalik dan meninggalkan tenda pertemuan. Dengan langkah-langkah penuh dendam, ia menuju ke tepi laut, ke tempat ia bisa memanggil ibunya, Thetis, Dewi Laut. Di sana, ia menjatuhkan dirinya di atas pasir, merendahkan diri seperti anak kecil yang terluka, bukan seperti pejuang terbesar Yunani. Air mata kemarahan mengalir di pipinya. "Ibu, dengarkan permohonanku," ucapnya dengan suara rendah, penuh kepedihan. "Aku sudah berjuang dengan sepenuh hati untuk pasukan Yunani, tetapi mereka menghina aku. Mereka mengambil kehormatanku. Agamemnon, raja yang hina itu, telah menghina aku di depan mata semua orang." Thetis muncul dari laut, sinar keimasan melingkupinya. Ia memandang anak dengan iba, menyesali nasib yang menunggu Achilles. "Apa yang kau inginkan, putraku?" tanyanya lembut. "Pergilah kepada Zeus, dewa para dewa," kata Achilles dengan penuh amarah. "Mintalah ia membuat Troya unggul dalam perang ini. Biarkan Yunani menderita hingga mereka memohon kepadaku untuk kembali. Aku ingin mereka tahu, aku adalah kekuatan yang mereka butuhkan. Hanya aku yang dapat membawa mereka menuju kemenangan." Thetis mengangguk perlahan. "Aku akan meminta Zeus. Tapi ketahuilah, putraku, permintaan ini akan membawa kehancuran yang lebih besar, baik bagi Yunani maupun bagi dirimu." Namun hati Achilles sudah tertutup amarah. Ia tidak mendengar peringatan ibunya. Baginya, saat ini kehormatan dan dendam lebih berharga daripada apapun.
Ketika Thetis menghilang, meninggalkan Achilles sendirian di tepi laut, perasaan kesepian dan pengkhianatan menghantui sang pahlawan. Di Olympus, Thetis bersimpuh di hadapan Zeus. Dewa tertinggi itu mengerutkan kening saat mendengar permintaan sang Dewi Laut. "Engkau tahu bahwa Hera akan murka jika aku membantu Troya," ucap Zeus. "Ia adalah pendukung Yunani dan tidak akan diam jika ia tahu." "Aku tahu, tapi kumohon, demi anakku yang kau ketahui nasibnya tak akan lama di dunia ini," pinta Thetis dengan suara lemah. Zeus terdiam sejenak lalu menghela napas panjang. "Baiklah," ucapnya akhirnya. "Aku akan membuat Yunani mundur di medan perang. Namun, harga dari semua ini akan sangat mahal." Di bawah, di medan perang, nasib Yunani mulai berbalik. Tanpa kehadiran Achilles, Troya mulai unggul. Para prajurit Yunani jatuh satu persatu, sementara pemimpin-pemimpin mereka mulai kehilangan semangat. Di tenda Achilles, sang pahlawan duduk sendirian, mendengarkan teriakan dan jeritan dari medan perang. Matanya tajam menatap kosong, penuh dendam. Tanpa kata, ia menunggu, membiarkan Yunani merasakan absennya kekuatannya. Hanya dengan penderitaan mereka, pikirnya, kehormatannya akan kembali. Namun, di hati kecilnya, Achilles juga tahu bahwa permainan ini akan berakhir tragis. Keangkuhan Agamemnon telah menghancurkan persatuan Yunani, tapi keangkuhannya sendiri mungkin akan membawa kehancuran yang lebih besar. Dan di langit Olympus, para dewa melihat ke bawah dengan hati penuh keraguan, menyadari bahwa kemarahan seorang manusia telah menjerat mereka ke dalam konflik yang tak akan bisa diselesaikan tanpa penderitaan dan darah.